Hari ini kita perlu mempelajari sesuatu yang sangat penting, yang sering ditanyakan oleh orang-orang Kristen yaitu, kapan kita menerima Roh Kudus? Sebelum, sesudah, ataukah pada waktu baptisan? Saya berpikir bahwa ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting yang harus diketahui oleh semua orang. Pertanyaan ini menjadi penting berdasarkan alasan yang berikut. Siapakah orang Kristen itu? Dan apakah artinya menjadi seorang Kristen? Dapatkah seseorang dikatakan sebagai orang Kristen jika ia percaya akan seluruh doktrin gereja? Atau ia seorang yang datang ke gereja setiap minggunya, memakai kalung salib di lehernya, atau seseorang yang memiliki senyuman ala Colgate, Pepsodent, atau apa saja? Ataukah kombinasi dari semuanya itu? Rasul Paulus menjawabnya di Roma 8 ayat 9. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika kita tidak memiliki roh Kristus, kita bukanlah orang Kristen. Inilah jawaban Paulus. Kita boleh saja percaya akan seluruh pengakuan imam rasuli. Kita boleh menerima Alkitab sebagai firman Allah. Kita boleh pergi ke gereja secara rutin atau bahkan turut aktif dalam kegiatan pelayanan gereja. Namun semuanya itu tidak akan menjadikan kita seorang Kristen menurut Alkitab. Kita adalah orang Kristen hanya jika kita memiliki Roh Kudus di dalam kita. Tanpa Roh Kudus, sekalipun kita memiliki semua yang disebutkan di atas, kita tidak akan diakui oleh Yesus. Kita bukan miliknya, karena kita tidak memiliki rohnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya pokok persoalan ini. Maka pertanyaan penting berikutnya adalah, apakah Anda memiliki Roh Kudus? Untuk menjawab ini, kita harus mengetahui bagaimana kita menerima Roh Kudus dan pada waktu kapan kita menerima Roh Kudus. Kedua pertanyaan ini saling berkaitan, dan jangan memberi jawaban yang mengatakan bahwa kita telah menjadi orang Kristen selama 10 hingga 15 tahun. Itu tidak penting, karena persoalannya adalah 10 atau 15 tahun dari kapan. Apakah itu pada saat Anda berlutut dan menerima Yesus sebagai juru selamat? Ataukah dari saat Anda menerima baptisan? Bagaimana kita dapat mengukurnya? Sementara banyak orang dibaptis beberapa tahun sesudah mereka melakukan semacam pengakuan iman. Mungkin Anda telah mengangkat tangan saat altar call dalam sebuah KKR atau pertemuan ibadah dengan hati yang tulus. Namun apakah itu berarti Anda secara otomatis telah menerima Roh Kudus? Sesuaikah hal ini dengan ajaran Alkitab? Mari kita menyelidiki pertanyaan ini lebih mendalam lagi. Kapankah kita menerima Roh Kudus? Jawabannya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kita akan menggunakan ayat ini sebagai pedoman untuk mempelajari jawaban yang diberikan oleh firman Tuhan. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, Rasul Petrus sedang berbicara kepada orang banyak di Yerusalem setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Masih ingatkah Anda pada waktu Roh Kudus turun? Banyak orang menjadi bingung. Karena inilah orang banyak berkumpul. Dan Rasul Petrus berbicara kepada orang banyak itu. Apa yang dikatakannya? Ayat 37 mengatakan ini. Ketika mereka mendengar hal itu, yakni pengajaran Petrus tentang Yesus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Perhatikan bahwa khotbah Petrus dimulai dengan ketuhanan Kristus. Petrus tidak menyampaikan berita Injil yang kosong. Perhatikan kata-kata kesimpulannya di ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus adalah kata Yunani yang berarti yang diurapi atau Raja Israel yang dijanjikan itu. Rasul Petrus sedang berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan. Tema inilah yang menusuk hati para pendengarnya. Mereka berkata, apakah yang harus kami lakukan? Betul, apakah yang harus kita lakukan sekarang? Perhatikan ayat yang ke-38. Lalu Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu.
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat yang ke-39, sebab bagi kamulah janji itu. Janji apa? Janji tentang Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji apakah itu? Seluruh janji Tuhan semuanya terbungkus dalam bentuk karunia Roh Kudus. Jika kita tidak memiliki Roh Kudus, maka kita belum mendapatkan janji-janjinya. Janji ini datang kepada kita melalui iman. Karunia Roh Kudus diberikan kepada kita melalui iman. Dengan kata lain, jika kita memiliki iman, Tuhan akan memberikan kepadamu Roh Kudus dan seluruh janjinya akan dinyatakan. Tidak ada janji lain di luar Roh Kudus itu sendiri. Tanpa menerima kuasa Roh Kudus, tidak mungkin akan ada janji. Pertobatan adalah perubahan total. Perhatikan di sini apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Apakah yang harus kami perbuat? Jawabannya jelas, bertobat. Bertobat berarti perubahan yang menyeluruh dalam kehidupan kita termasuk pola pikir dan arah langkah hidup kita. Pertobatan bukan hanya berarti, baik, saya menyesali dosa saya dan saya minta maaf. Menyesal saja belumlah cukup. Pertobatan berarti saya telah berhenti berbuat dosa dan hidup saya yang lama telah berhenti sampai di sini. Saya begitu menyesal sehingga saya harus mengakhiri hidupku yang lama. Inilah pertobatan. Baik, sekarang kita telah bertobat. Lalu apakah langkah berikutnya? Bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis. Petrus tidak mengatakan bahwa pertobatan itu sendiri cukup. Ia berkata, bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis. Banyak gereja pada masa kini telah memperlakukan baptisan dengan sesuka hati. Mereka memperlakukan baptisan sebagaimana mereka memperlakukan segala sesuatu yang berasal dari Allah. Sama seperti cara mereka memperlakukan Yohanes Pembaptis. Yesus berkata, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Matius 17 ayat 12. Hari ini kita juga memperlakukan firman Allah. Kita memperlakukan baptisan. Kita memperlakukan segalanya menurut kehendak kita. Kita berkata, oh, baptisan itu tidak terlalu penting. Itu adalah hal yang eksternal. Maksudnya dibaptis atau tidak dibaptis, itu tidak menjadi soal. Siapa yang mengatakan hal itu tidak penting? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ini firman Tuhan, bukan saya yang mengatakannya. Jika firman Tuhan berkata hal ini tidak penting, maka saya berhak mengatakan bahwa baptisan itu tidak penting. Tetapi firman Tuhan tidak mengatakan hal itu. Mengapa baptisan itu penting? Mengapa bertobat dan dibaptis merupakan hal yang penting? Dibaptis itu sendiri tidaklah cukup. Bertobat itu sendiri pun juga tidak cukup. Kita perlu bertobat dan dibaptis. Kita memerlukan pertobatan internal dan pengakuan eksternal akan pertobatan tersebut di hadapan umum pada waktu baptisan. Kita memerlukan apa yang dari dalam untuk dikeluarkan dalam bentuk ekspresi, mengakui apa yang ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, jika seseorang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengakuinya di depan Bapakku. Ia tidak hanya berkata, cukuplah percaya padaku. Ia berkata, percaya padaku dan mengakui aku di depan manusia. Jika engkau mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui engkau di depan Bapakku yang di surga. Matius 10 ayat 32. Tetapi beberapa hamba Tuhan mengatakan, percaya saja itu sudah cukup. Pengakuan itu tidak penting. Kita cukup menjadi seorang pengikut Tuhan secara diam-diam. Tidaklah demikian. Kita harus mengakui Dia jika kita ingin diakui di depan Bapa. Inilah yang penting. Kita perlu bertobat dan dibaptis. Kenapa kedua hal ini dianggap begitu penting? Apakah karena hal ini merupakan bagian dari peraturan gereja? Sekali-kali tidak. Perhatikan sekali lagi. Alkitab berkata, maka engkau akan memperoleh karunia Roh Kudus. Inilah jawaban yang sebenarnya tentang bagaimana menerima karunia Roh Kudus tersebut. Alkitab tidak memberikan kita jawaban yang kurang jelas yang membuat kita menjadi bingung. Semua jawabannya terpampang jelas. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis,
maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus itu. Lalu berapa lama? Apakah Roh Kudus akan berada di dalammu sesaat setelah engkau dibaptis? Atau berapa lama setelah dibaptis? Apakah 3 hari, 5 hari, seminggu? Tidak. Pada saat baptisanlah kita menerima Roh Kudus. Ini merupakan hal yang luar biasa. Itulah yang dikatakan oleh firman Allah. Itulah sebabnya baptisan dianggap begitu penting di masa gereja mula-mula. Tentu, bukan ini saja bukti-bukti yang ada. Kita perlu menelaah Alkitab secara lebih mendalam lagi. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.